Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini, gua mau bahas tentang Overlord. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Overlord berdasarkan light novelnya. Di video ini, gua tuh bakal merangkum light novel Overlord volume 16. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 16. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua tuh mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini Aura, Mare, dan Ains, mereka tuh saat ini lagi sarapan. Tentunya yang sarapan cuma Aura dan Mare, karena pada dasarnya Ains gak bisa makan. Aura sama Mare disuruh sama Ains untuk mencatat kesan mereka terhadap makanan yang dimakan saat ini. Tentunya tujuannya tuh supaya Ains tuh bisa menjawab pertanyaan kalau misalkan ditanya sama Dark Elf. Ains di sini tuh harus memutar otak karena Aura sama Mare tuh udah jelas ngasih kesan jujur mereka tentang makanan yang dimakan saat ini. Aura dan Mare tuh udah terbiasa makan makanan Nazarik yang enaknya nggak masuk akal. Jadi kesan Aura sama Mare tentang makanan di desa Dark Elf sangat buruk. Ains tuh saat ini memutar otak supaya ketika ditanya dia tuh mendapatkan jawaban yang normal dan jawabannya tuh nggak menyakiti hati orang. Ains, Aura, dan Mare saat ini juga mereka tuh ngobrolin soal obat. Intinya obrolannya tuh soal eksperimen-eksperimen yang berhubungan dalam pembuatan obat-obatan. Setelah mengobrol, Ains pun akhirnya pergi menuju ke tempat kepala farmasis untuk latihan dalam membuat obat-obatan. Nama kepala farmasis itu ternyata adalah Mango Gilena. Ketika Ains pergi, Aura dan Mare mengobrol. Aura di sini tuh nggak ngerti kenapa Ains tuh terlihat sangat senang ketika dia pergi menuju ke tempat Mango. Aura di sini masih nggak ngerti tentang manfaat belajar dengan kepala farmasis. Nah, karena nggak ngerti, mereka tuh hanya menganggap kalau Ains sangat menghargai sekecil apapun informasi yang didapat. Makanya Ains selalu terlihat senang ketika berkaitan mendapatkan informasi. Aura di sini saat ini tuh merinding. Dan dia ingat kata-kata Demir soal Ains yang udah punya rencana untuk 1000 tahun ke depan. Aura saat ini tuh mengakui kalau Ains tuh emang layak sebagai orang yang telah menyatukan 41 makhluk tertinggi. Aura dan Mare juga saat ini tuh ngobrolin soal rencana bermain sama anak-anak. Aura tuh sebenarnya udah muak main rumah-rumahan sama bocah, tapi dia tuh harus tetap lakuin supaya bisa bergaul bersama anak-anak. Saat ini Ains dalam perjalanan untuk menuju rumah Mango. Di perjalanan Ains tuh selalu disapa sama para Dark Elf. Para Dark Elf ini terlihat menghormati Ains. Jadi Ains tuh pernah membunuh monster sejenis piton raksasa yang mau mendekati desa Dark Elf. Nah, makanya saat ini Ains tuh dihormati sama para Dark Elf. Singkatnya Ains pun sampai di tempat Mango. Ains di sini langsung mulai praktek mengikuti arahan Mango. Intinya di sini Ains belajar soal obat-obatan bersama Mango. Dan yang namanya belajar tuh udah pasti ada diskusi dan ada perdebatan. Bahkan Ains dan Mango, mereka tuh saat ini terlihat seperti bersaing ketika membuat obat-obatan. Jadi mereka tuh berlomba siapa duluan yang bisa menyelesaikan obatnya. Ains ini sangat menikmati ketika dia tuh mencoba hal baru, apalagi ketika dia tuh membuat sesuatu yang baru. Saat ini tiba-tiba datanglah seorang Dark Elf dengan terburu-buru. Dark Elf itu saat ini ngasih tahu ke Mango dan Ains soal kemunculan seorang elf ke desa mereka. Elf itu ngasih info soal negara manusia yang mulai menyerang dan sekarang mulai mendekat. Negara yang menyerang itu udah jelas adalah teokrasi.
Elf yang datang itu saat ini meminta desa Dark Elf di sini mengirim orang untuk ikut serta dalam peperangan. Saat ini di alun-alun terlihat ada banyak Dark Elf yang berkumpul. Ainz di sini tuh ikut berkumpul dengan para Dark Elf dan dia tuh ditunjuk sebagai penasehat. Ainz tuh di sini tuh penasaran sama apa yang bakal terjadi, makanya dia tuh menerima tawaran sebagai penasehat. Rapat dimulai ketika para tetua Dark Elf tiba di ruang pertemuan. Rapat di sini tentunya membahas soal serangan teokrasi ke negara Elf. Jadi, negara tuh meminta rakyat Dark Elf untuk mengirim orang dalam perang mempertahankan negara. Di sini entah kenapa orang-orang tuh melihat ke arah Ainz. Ainz di sini tuh langsung ngomong kalau negaranya tuh adalah tempat di mana semua ras bisa hidup dengan damai. Jadi nggak ada perang antar ras. Diskusi saat ini masih terus berlanjut. Di sini tuh ada diskusi tentang Dark Elf yang saat ini tuh masih belum pernah diserang sama manusia, dan bahkan Ainz tuh nggak pernah mendengar soal budak Dark Elf. Jadi bisa dibilang membantu negara Elf tuh bisa dibilang kayak pisau bermata dua. Kalau Dark Elf ikut membantu, maka manusia pasti menganggap kalau Dark Elf adalah musuh. Dan kalau udah dianggap musuh, maka kemungkinan besar desa Dark Elf ini bakal diserang musuh. Intinya di sini tuh ada beberapa diskusi. Ada orang yang mendukung ikut perang, ada juga yang gak setuju untuk ikut perang. Orang yang mendukung perang tuh beralasan ketika di masa lalu, para Dark Elf pergi ke desa ini, mereka tuh diterima sama Elf. Jadi bisa dibilang sangat wajar kalau orang dari desa Dark Elf ini ikut perang, bisa dibilang sebagai balas budi ke negara Elf. Saat ini para Dark Elf kebingungan dan mereka tuh meminta pendapat dari Ainz. Nah, karena para Dark Elf meminta pendapat dari Ainz, Ainz pun saat ini ngeluarin pendapatnya. Untuk awal Ainz tuh ngasih tahu soal pendapat dia tentang balas budi. Ainz bilang kalau Dark Elf berkhianat, maka di masa depan tuh Dark Elf bisa dianggap sebagai ras yang gak bisa dipercaya. Dan nantinya Dark Elf gak bakal lagi mendapatkan bantuan dari negara Elf. Tapi di sisi lain, Ainz juga ngasih tahu kalau ikut perang tuh gak ada jaminan bahwa negara Elf bakal menang. Nah, dari kondisi-kondisi itu, Ainz di sini tuh ngasih tahu solusinya. Ainz bilang lebih baik Dark Elf tuh mengirim orang untuk ikut perang, tapi jumlahnya sedikit, gak perlu banyak-banyak. Tentunya di sini Ainz juga ngasih tahu orang yang dikirim berperang itu kemungkinan bakal mati dalam perang. Tapi seenggaknya Dark Elf tuh udah memenuhi kewajiban mereka untuk mengirim orang dalam membantu negara Elf. Dengan gitu, para Elf tuh gak bakal menganggap kalau Dark Elf berkhianat. Kalau negara protes karena tentara yang dikirim Dark Elf sangat sedikit, maka Dark Elf bisa beralasan kalau mereka saat ini tuh sangat butuh tentara untuk melindungi desa ini. Jadi Ainz tuh yakin kalau negara Elf tuh gak bakal protes kalau Dark Elf tuh mengirim orang dalam jumlah yang sedikit. Nah, kalau udah ngirim orang untuk ikut perang, para Dark Elf tuh bisa mempersiapkan diri untuk kabur dari negara Elf, dan mereka tuh bisa mencari perlindungan di tempat lain. Dengan gitu, banyak Dark Elf yang bakal selamat. Saat ini banyak orang yang terlihat setuju dengan pendapat Ainz. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia tuh cuma berpendapat. Keputusan tuh tetap ada pada para Dark Elf. Diskusi saat ini masih terus berlanjut. Mayoritas Dark Elf tuh setuju dengan saran dari Ainz. Saat ini diskusi berlanjut ke pembahasan tentang jumlah Dark Elf yang bakal dikirim. Dan mereka juga membahas rencana kemana para Dark Elf bakal pindah. Saat ini Ainz tuh ngerasa udah gak perlu lagi untuk ikut diskusi. Jadi Ainz saat ini tuh meminta izin untuk keluar ruangan. Para tetua di sini tuh ngucapin terima kasih atas saran dari Ainz. Para tetua di sini bilang kalau mereka juga bakal ngasih tahu desa-desa lain tentang saran dari Ainz. Ainz di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak masalah dengan rencana tetua yang mau ngasih tahu saran Ainz ke desa lain. Tapi Ainz tuh di sini meminta
kalau namanya tuh jangan sampai dipublikasi. Ainz bilang kalau dia tuh saat ini bukan dari desa ini. Jadi Ainz tuh ngerasa nggak enak kalau orang-orang bisa tahu bahwa Dak F di desa ini tuh mendapatkan saran dari orang asing. Ya bisa dibilang itu alasan Ainz, tapi dalam hatinya sebenarnya alasan Ainz gak mau dipublikasi tujuannya tuh untuk meminimalisir ada orang yang dendam sama dia, karena bisa aja ada orang yang gak setuju sama rencana Ainz. Ainz juga di sini tuh ngasih tahu kalau saat ini tuh udah waktunya bagi dia untuk kembali ke negaranya. Ainz beralasan kalau dia tuh gak mau membahayakan nyawa Aura dan Mare. Setelah dijelasin, para Dak F di sini tuh mengerti. Tapi di sini para Dak F tuh mau seenggaknya Ainz tuh ikut dalam pesta perpisahan. Para Dak F tuh belum sempat untuk mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan Ainz. Jadi para Dak F bakal ngerasa sangat malu kalau misalkan mereka tuh nggak ngadain pesta untuk Ainz. Makanya mereka tuh saat ini seenggaknya mau ngadain pesta perpisahan untuk Ainz. Ainz di sini ngasih tahu kalau saat ini kondisinya tuh darurat, jadi nggak perlu untuk ngadain pesta buat Ainz. Ainz bilang kalau mereka tuh suatu saat nanti bakal ketemu lagi. Sebelum Ainz pergi, salah satu tetua di sini tuh mau nawarin Ainz tentang salah satu wanita Dak F di desa ini untuk dinikahi sama Ainz. Ainz saat ini tuh berpikir dan dia tuh menolak tawaran itu. Ainz beralasan kalau saat ini dia tuh didekatin sama beberapa wanita. Jadi Ainz tuh harus menolak tawaran dari para tetua. Ainz pun saat ini pergi dari ruang pertemuan. Ainz saat ini tuh disambut sama Aura dan Mare. Mereka tentunya di sini tuh diskusiin soal rapat dengan para tetua. Di sini, Aura dan Mare ini menganggap kalau Ainz tuh udah memimpin para Dark Elf supaya bisa mengikuti sarannya. Ainz di sini tuh nggak ngerti dengan kata memimpin yang dimaksud sama Aura dan Mare. Padahal pada dasarnya Ainz tuh cuma ngasih saran. Diskusi saat ini tuh masih berlanjut. Ainz ngerasa kalau teokrasi langsung menyerang desa ini, maka harusnya keuntungan yang didapat tuh bakal jauh lebih banyak. Mare di sini tuh nyaranin sebaiknya memancing para tentara teokrasi untuk langsung menyerang desa ini. Ainz saat ini berpikir, bagi Ainz rencana itu bisa dibilang sangat bagus. Tapi Ainz tuh ngerasa nggak enak kalau dia tuh harus membawa keputusasaan untuk desa ini. Ainz tuh ngerasa desa ini menyenangkan, jadi sangat gak enak kalau dia tuh menyebabkan kesengsaraan. Selain itu, tujuan awal Ainz tuh mau kalau Aura dan Mare berteman. Jadi kalau Ainz menyebabkan kesengsaraan untuk desa ini, itu artinya Ainz tuh cuma mementingkan keuntungan diri sendiri. Ainz di sini ngasih tahu ke Aura dan Mare kalau dia tuh nggak akan mengambil langkah untuk memancing teokrasi dalam menyerang desa ini. Gak lama Menggo datang menemui Ainz. Dia di sini tuh ngasih tahu sebaiknya Ainz tuh saat ini segera pergi dari desa karena beberapa wanita Dark Elf tuh saat ini bakal mengincar Ainz dan menempel pada Ainz. Menggo di sini ngasih tahu bagi para Dark Elf di desa ini, poligami ataupun poliandri, hal itu nggak masalah bagi mereka. Makanya beberapa wanita pasti bakal nekat untuk menempel pada Ainz. Ainz di sini tentunya terkejut sama hal itu. Bakal sangat bahaya kalau para wanita itu nekat dan langsung menyergap Ainz. Ainz saat ini tuh mengucapkan terima kasih dan dia pun langsung bergegas lari untuk pergi dari desa ini. Setelah udah jauh dari desa, Ainz di sini ngasih tahu ke si kembar kalau saat ini ada kesempatan yang bagus. Ainz ngasih tahu kalau mereka tuh saat ini bisa melakukan kill steal. Saat ini, orang bernama Valerian. Orang itu saat ini lagi membaca dokumen-dokumen tentang kondisi pasukan perang melawan Elf. Valerian tuh melihat laporan beberapa korban mati dan terluka. Ternyata jumlahnya tuh sangat banyak dan itu di luar dugaan dari Valerian. Tapi untungnya, teokrasi ini jago dalam hal penyembuhan. Jadi pasukan yang terluka tuh bisa langsung diobati. Intinya di sini Valerian tuh melihat data-data tentang apa yang terjadi.
dan dia juga mikirin tentang langkah apa yang harus diambil supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Valerian juga di sini tuh terlihat kurang suka sama keputusan para petinggi teokrasi. Bagi Valerian, kalau emang mau menghabisi negara elf, harusnya para petinggi seenggaknya tuh mengirim pasukan Holocaust Scripture. Tapi faktanya, para petinggi itu nggak mengirim para Scripture. Itu artinya, kemungkinan para petinggi itu sengaja mau ngasih pengalaman kepada para tentara. Dan udah pasti hal itu bakal memakan banyak korban. Tapi dengan banyaknya korban, maka tentara yang selamat tuh bakal punya kemampuan yang hebat karena mereka tuh bisa bertahan hidup dalam situasi yang bahaya. Dan kalau tentaranya kuat, maka itu bakal menguntungkan di masa depan, terutama melawan negara Ain. Valerian saat ini masih diskusi tentang tentara lainnya. Di sini tuh ada yang nyaranin kalau mereka tuh harus melancarkan serangan luar biasa kepada ibu kota negara elf. Jadi selama ini pasukan teokrasi itu emang disuruh menyerang negara elf, tapi mereka tuh nggak boleh terlalu merusak ibu kota. Makanya hal itu bisa dibilang membuat pasukan tuh kesulitan, karena mereka tuh nggak boleh barbar dalam menyerang. Valerian di sini ngasih tahu di masa depan tuh kemungkinan teokrasi tuh bakal bentrok dengan Sorcerer's Kingdom atau negara Ain. Nah makanya kalau saat ini teokrasi menang dari para elf dengan kerusakan yang sangat minim, hal itu tentunya sangat menguntungkan karena teokrasi itu bisa pakai ibu kota negara elf untuk mengevakuasi warga. Bisa dibilang pasukan teokrasi ini saat ini tuh sangat kesulitan karena perintah petinggi ini bisa dibilang gak masuk akal. Di sisi lain mereka tuh disuruh menyerang, tapi di sisi lain mereka juga gak boleh terlalu menghancurkan ibu kota. Valerian juga tahu kalau negara tuh pasti bakal menurunkan orang yang sanggup dalam membunuh Raja Elf. Raja Elf tuh sangat kuat, jadi hanya orang kuatlah yang bisa melawan Raja Elf. Gak lama muncullah seseorang, dia adalah bantuan dari teokrasi. Sejak saat itu, pasukan teokrasi tuh mulai serius dalam perang melawan Elf. Ainz dan si kembar saat ini tuh lagi diskusi. Saat ini Ainz tuh gak ngerti kenapa teokrasi tuh berperang dengan cara yang aneh. Strategi teokrasi ini memakan banyak korban, seolah-olah teokrasi tuh gak peduli sama nyawa dari para tentaranya. Ainz juga di sini tuh gak ngerti kenapa teokrasi tuh gak ngeluarin orang kuat setingkat Gazep. Ainz dan si kembar, mereka tuh ngerasa kalau cara berperang teokrasi gak efektif. Ainz saat ini berpikir dan dia ngasih tahu alasan kemungkinan teokrasi gak full power itu semua karena teokrasi tuh menyadari kehadiran Ainz dan si kembar. Si kembar tentunya terkejut. Mereka tuh ngerasa gak mungkin kalau teokrasi tuh bisa menyadari kehadiran mereka. Tapi walaupun gitu, semuanya tuh masih dugaan dari Ainz. Ainz saat ini masih terus berpikir. Diketahui ternyata Nazarik tuh menduga kalau Riku Agnea tuh kemungkinan besar pasti berhubungan dengan Platinum Dragon Lord dari negara Konsil. Aura di sini tuh ngusulin kalau dia tuh bakal pergi ke camp teokrasi, tujuannya tuh untuk jadi mata-mata. Ainz bilang kalau hal itu nggak perlu. Ainz di sini tuh ngerasa bakal sangat bahaya kalau Aura menyusup. Takutnya tuh ada orang sekuat Ainz, jadi bisa dibilang gak mungkin untuk menyusup. Di sini si kembar tuh gak ngerti kenapa hal itu gak mungkin. Di sini Ainz tuh pakai beberapa perumpamaan, tapi si kembar ini ternyata malah salah paham. Ainz pun saat ini ngasih perumpamaan lain. Ainz di sini ngasih contoh. Kalau ada orang yang setara dengan Albedo menentang Nazarik, apakah mungkin orang itu bakal menyusup ke Nazarik untuk mendapatkan informasi? Nah, mendengar itu, si kembar di sini tuh malah kaget dan menganggap kalau Albedo bakal berkhianat. Ainz di sini tentunya terkejut dan dia tuh tegasin kalau itu cuma contoh. Ainz yakin kalau Albedo tuh nggak mungkin berkhianat. Ainz bilang contohnya tuh orang yang setara Albedo, bukan berarti Albedo yang asli. Si kembar di sini mereka paham
Bagi si kembar, gak mungkin bagi Albedo bisa menyusup ke wilayah musuh, karena itu bukanlah keahlian Albedo. Keahlian Albedo adalah tanker. Tapi pada intinya, si kembar ini gak paham kenapa gak mungkin menyusup ke wilayah musuh. Dan Ainz tuh di sini ngasih tahu apa yang bisa dilakuin Nazarik, maka ada kemungkinan orang lain juga bisa melakukannya. Ainz tegasin Nazarik tuh memang sangat kuat, tapi di dunia ini bukan berarti Nazarik tuh adalah yang terkuat. Ainz tegasin jangan pernah meremehkan musuh. Ainz saat ini tuh mau fokus ke tujuan awalnya, yaitu kill steal. Ainz saat ini menargetkan item sihir hebat di negara Elf. Ainz berpikir kalau Teokrasi tuh bakal menang dalam perang. Makanya dia tuh gak mau kalau item sihir berharga negara Elf jatuh ke tangan Teokrasi. Jadi Ainz tuh mau mencuri item sihir itu sebelum Teokrasi mengambilnya. Ainz saat ini menyuruh si kembar untuk bersiap. Ainz juga saat ini tuh merintahin Mare untuk jadi tanker. Mare tentunya di sini tuh nggak masalah. Aura pun saat ini memakai armor yang fokus untuk memanah, sedangkan Mare tuh saat ini pakai armor yang fokusnya tuh untuk pertahanan. Oh ya, di sini tuh terlihat kalau pakaian Mare ini terbuka, tapi walaupun gitu, yang terbuka itu tetaplah ada armornya, jadi bisa dibilang kayak armor transparan. Ainz di sini tuh nggak ngerti kenapa buku-buku Cagama tuh ngasih armor terbuka untuk Mare. Tapi walaupun gitu, Ainz tuh di sini memuji armor milik Mare karena dengan desain yang modern, armor itu masih berfungsi dengan baik. Saat ini terlihat kalau pasukan Teokrasi tuh mulai menembus pertahanan luar ibu kota, dan pasukan Teokrasi saat ini mulai memasuki ibu kota. Ainz pakai perfect unknowable, tujuannya untuk menyusup ke kastil. Ainz saat ini menculik satu elf wanita dan dia tuh langsung pakai teleport untuk pindah tempat. Seperti biasa alasan Ainz menculik orang itu semua karena dia tuh mau dapetin informasi. Setelah itu Ainz pun langsung membunuh wanita itu. Ainz membuang mayat itu ke tempat monster. Tujuannya supaya orang-orang tuh gak menghubungkan kematian wanita itu dengan Ainz. Ainz dan si kembar saat ini bergerak lagi. Mereka tuh saat ini harus dapetin informasi soal item sihir harta negara Elf. Setelah berpikir, Ainz tuh ngerasa sebaiknya dia aja yang pakai skill bersembunyi, sedangkan si kembar tuh gak perlu pakai skill sembunyi. Jadi istilahnya kalau terjadi sesuatu, maka si kembarlah yang bakal bertarung. Sedangkan Ainz tuh bakal membantu si kembar secara sembunyi-sembunyi. Ketika kembali ke kastil, Ainz tuh ngerasa heran karena saat ini tuh di kastil gak ada siapapun. Ainz saat ini menduga kemungkinan besar kastil negara Elf, kemungkinan saat ini tuh emang sengaja udah ditinggalkan sama semua penghuninya. Ainz dan si kembar saat ini tuh masih terus berkeliling. Gak lama, Ainz pun sampai di suatu tempat di kastil. Ainz dan si kembar saat ini tuh masih terus menyelidiki tempat itu. Gak lama Ainz tuh tiba-tiba ngerasain hawa keberadaan seseorang. Terlihat ada pria elf yang melihat ke arah si kembar. Oh ya, Ainz tuh saat ini posisinya tuh lagi sembunyi, jadi cuma si kembarlah yang terlihat sama elf itu. Ainz saat ini tuh melihat kalau elf itu terlihat sangat tenang, padahal si kembar tuh harusnya dicurigai sebagai penyusup. Elf itu tentunya adalah Dehem, Raja Elf. Dehem saat ini tuh terus mengamati si kembar. Dehem di sini ngerasa seingat dia tuh gak pernah meniduri seorang Dark Elf. Dehem di sini tuh mau menguji si kembar dan dia tuh memancarkan aura intimidasi ke arah si kembar. Aura saat ini jadi kesal. Dehem di sini salut karena dia tuh baru pertama kali melihat ada orang yang menahan intimidasi miliknya. Nah, karena Dehem mengarahkan permusuhan kepada si kembar ini menganggap kalau Dehem mau cari mati. Dehem di sini tuh hanya tertawa. Oh ya, Ainz tuh saat ini masih terus mengamati.
dan dia tuh ngeluarin beberapa skill buff untuk jaga-jaga. Dehem ini masih bergumam seolah-olah menganggap kalau si kembar ini kemungkinan adalah salah satu dari keluarganya. Ya seperti yang kalian tahu kalau Dehem itu adalah tukang kawin, jadi dia tuh bingung sama keturunannya sendiri. Setelah melakukan berbagai percakapan, Dehem di sini tuh terkejut ternyata si kembar tuh nggak tahu siapa dia sebenarnya. Aura di sini tuh menduga kalau elf di depannya tuh adalah Raja Elf. Ain saat ini tuh pakai skill untuk melihat HP Dehem. Ain terkejut karena Dehem tuh punya HP yang banyak. Ain menduga seenggaknya Dehem tuh harusnya ada di level 70. Dehem saat ini tuh memperkenalkan diri di hadapan si kembar. Setelah dikonfirmasi kalau itu adalah Raja Elf, di sini Ain tuh terlihat sangat kesal. Ain tuh ngerasa semua langkah sembunyi-sembunyi yang udah dia lakuin saat ini, langkah-langkah itu nggak ada gunanya. Padahal Ain tuh berharap kalau Raja Elf bisa menghabisi pasukan teokrasi. Seenggaknya itu bakal mengurangi kekuatan teokrasi. Tapi dengan munculnya Dehem di depan mereka, mau gak mau Ain tuh ngerasa harus segera bunuh Dehem. Sebenarnya Ain tuh mau menimpa ingatan Dehem supaya nggak ingat tentang si kembar. Tapi Ain ragu karena kekuatan Dehem ini bisa dibilang sangat besar dibandingkan dengan penghuni penduduk dunia saat ini. Ain tuh ngerasa bakal sulit kalau mereka tuh cuma melumpuhkan Dehem. Jadi yang terbaik tuh adalah membunuh Dehem. Ain yakin kalau Dehem tuh pasti punya beberapa skill yang gak dia ketahui. Dan sangat bahaya kalau mereka tuh memilih untuk melumpuhkan Dehem. Jadi langkah yang paling aman, Dehem saat ini harus mati. Ain juga saat ini tuh mengintip mana milik Dehem. Mana Dehem ini bisa dibilang sangat banyak kalau dibandingkan sama penduduk dunia ini. Bahkan menurut Ain, kemungkinan mana Dehem hampir sama dengan mana Saltiar. Aura di sini nanya ke Raja, kenapa Raja tuh nggak ikut membantu dalam perang. Padahal rakyat tuh lagi berperang melawan manusia. Dehem ngasih tahu seorang raja tuh nggak perlu bekerja untuk rakyat. Jadi Dehem tuh nggak punya kewajiban untuk membantu rakyatnya. Bagi Dehem, seorang rakyat tuh harusnya menghormati raja yang tertinggi. Ain di sini terkejut dengan omongan dari Dehem. Ain menganggap kalau otak Dehem agak geser. Tapi di sini ternyata si kembar tuh mewajarkan tindakan dari Dehem. Dan Ain tuh di sini tuh nggak ngerti kenapa tindakan Dehem tuh dianggap wajar sama si kembar. Aura di sini ngasih tahu di dunia ini tuh hanya makhluk tertinggilah yang layak untuk mendapatkan penghormatan. Dehem di sini tuh nggak ngerti dengan makhluk tertinggi. Oh ya, Ain tuh sampai saat ini tuh hanya mengamati. Dan dia tuh terus ngeluarin buff untuk jaga-jaga. Takutnya dia tuh langsung bertarung. Si kembar dan Dehem saat ini masih mengobrol. Saat ini Dehem tuh mengajak si kembar untuk ikut dengannya. Si kembar di sini tentunya heran kenapa mereka tuh harus ikut sama Dehem. Dehem di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau buat anak dengan Aura. Setelah Aura hamil, maka Marela selanjutnya. Tapi nggak lama Dehem ini ngerasa aneh. Dan dia tuh sadar kalau Mare adalah laki-laki yang saat ini tuh lagi mengenakan pakaian perempuan. Intinya saat ini Dehem mau gituan. Aura dan Mare di sini tuh tentunya terkejut dengan perkataan dari Dehem. Dehem saat ini terlihat gak peduli dan dia tuh mengulurkan tangannya ke Aura dan dia tuh mau ngajak Aura untuk tidur dengannya. Ain di sini tuh terlihat sangat marah dan dia tuh menonaktifkan skill sembunyinya. Ain di sini langsung meninju wajah Dehem. Dehem pun saat ini terpental. Ain tuh saat ini benar-benar sangat marah karena ada pedofil yang berani mau meniduri anak perempuan dari temannya. Ain di sini tuh terus mengumpat dan mengutuk sikap Dehem. Ain tuh benar-benar dipenuhi amarah dan dia tuh saat ini mau bunuh Dehem.
Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.